Shalom Gereja Tuhan, welcome to MS Update Minggu. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Welcome to December, saudara-saudara terkasih. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir tahun 2020. Karena ini bulan Desember kita akan melaksanakan Natal, untuk waktu dan tempat akan diinfokan segera. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur untuk acara Natal kita, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Berikutnya mari sama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Saudara-saudari, mari kita kobarkan roh kita untuk berdoa bersama-sama di dalam doa puasa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dari pukul 10 sampai pukul 12 siang via Zoom meeting. Demikian MS Update minggu ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, shalom gereja Tuhan. Shalom. Sukacita yang besar hari ini kita boleh rasakan. Kita ada di bulan Desember, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh damai untuk kita semua mendekati Natal. Apakah itu Natal? Natal artinya adalah janji Tuhan telah tergenapi atas kehidupan setiap kita. Amin. Saya rindu membacakan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-7 dan 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Ada berapa banyak jemaat Tuhan yang menantikan janji Tuhan? Haleluya, saya yakin dan percaya bahwa janjinya ya dan amin. Janji damai sejahtera untuk kita semua. Puji nama Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami tahu bahwa bulan ini adalah bulan Natal yang luar biasa. Natal yang membuktikan tergenapinya janji Tuhan. Datangnya penebus, datangnya juru selamat, datangnya kekuatan yang baru bagi setiap kami. Tuhan, kami menghadap Engkau, kami sujud di hadapan-Mu, memohon pengampunan-Mu atas setiap apa yang kami sudah lakukan dengan kehidupan kami, dengan pikiran, perkataan, perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan layakkan kami hari ini untuk kami membawa pujian kami, untuk kami membawa persembahan kami, untuk kami memproklamasikan kebesaran-Mu, untuk kami menyatakan kekuatan janji-Mu, untuk kami menyatakan kemurnian janji-Mu atas kehidupan kami. Kami sambut bulan Desember dengan sukacita, kami sambut Natal dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah janji yang murni, Engkaulah firman yang hidup. Dan hari ini kami ada untuk menyenangkan Engkau. Kami mau katakan kepada kuasa si jahat, hai engkau iblis, engkau tidak berkuasa merebut damai sejahtera kami, engkau tidak berkuasa merebut janji Tuhan atas hidup kami, karena kami adalah milik Tuhan, karena kami adalah milik Allah. Dan kami perkatakan bahwa bulan ini adalah bulan penuh kemenangan, bulan penuh damai, bulan penuh rahmat, bulan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yesus dahsyat, haleluya. Yes. Mari mulai sembah Dia. Oh.
janjimu murni yang teruji, janjimu ya Tuhan, oh bagaikan perak yang teruji. Di dalam janjimu kami kuat, di dalam janjimu kami kuat, di dalam janjimu kami hidup. Oh, sebab sungguh besar setiamu, sebab sungguh besar damai-Mu Tuhan. Oh, mari gereja Tuhan, sambut Dia, sembah Dia. Proklamasikan dan serukanlah kebesarannya. Haleluya, haleluya. Ajari kami Tuhan mengerti rancangan-Mu, mengerti rencana-Mu dalam hidup setiap kami. Yes, Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari naikkan pujian ini dengan sukacita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Hanya Dia yang paling tahu. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, Aku tetap percaya, aku tetap percaya. ku Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib
kekuatanmu ku percaya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal sebagai doa kita. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu tahu, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, janji-Mu ajaib. Mari terus nikmati hadirat Tuhan. Terukir Naikkan pujian ini dalam kehidupanku. dengan segenap hati kita. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan tak akan ku ragu, Tak akan ku ragu, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan
Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke atas dan terimalah damai yang dari Yesus memenuhi hidupmu, memenuhi hidupmu. Kami perkatakan bulan penuh damai, bulan penuh rahmat, bulan penuh sukacita, bulan kesembuhan, bulan pemulihan. Kami terima janji-Mu Tuhan, kami terima janji-Mu, kami terima janji-Mu, sebab kami milik-Mu, sebab kami milik-Mu, sebab kami milik-Mu Tuhan. Syakara bakara bakara bakala bayara bara bara bayara la bayara la bayara la bo. Shikiri nana yara la bayara la mayara la maya shera la mola mayara la bo. Ala bayara la maya shikiri yara nana 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 yara nana. Hati yang baru Kau telah berikan, hati yang baru Kau telah berikan. Haleluya, haleluya, Kami terima janji-Mu Tuhan, kami terima janji-Mu Yesus. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever Yours. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am Yours, forever
Tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan,
bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shakarabata kaya rabo yarabakata kashikarabo yarabashanda hiarabo rebakata kaya rabashaka yarabakata kashanda hirabo yarabakur yarabo shaka yarabo riba rabakata kaya rabashanda. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah ada di akhir 2020. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang dahsyat di tahun dimensi yang baru. Kami bersyukur karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami mau perkatakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi semua anak-anak-Mu Tuhan. Di akhir dari Desember 2020 ini, Engkau persiapkan kami untuk kami bukan hanya merayakan Natal, merayakan kelahiran-Mu, tapi juga merayakan dan mempersiapkan diri untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami bersyukur. Kami tahu sebentar lagi kami akan masuki 2021, tahun integritas, the year of integrity. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, turunkan segala hikmat, pewahyuan, pengurapan dari tahta Allah, turun atas setiap kami. Buka mata rohani, telinga rohani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Kau taruh firman-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu yang gak ada apa-apanya Tuhan. Engkau jadikan setiap tanah hati kami tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah sementara hamba-Mu sampaikan pesan dan isi hati-Mu, Tuhan menarik semua kami masuk dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu Bapa untuk anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah online ini di rumah-rumah kami. Berkat gandum terbaik, minyak terbaik, anggur terbaik Tuhan berikan berlimpah, limpah, 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 limpah. Dan hamba-Mu berjanji, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes, puji Tuhan. Shalom saudara. Saya percaya di akhir 2020 kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Beberapa minggu lagi, ya beberapa hari lagi tepatnya, kita akan memasuki 2021. Puji Tuhan, tuntunan Tuhan 2021 adalah tahun integritas, ya, atau 2021 is the year of integrity. Oleh karena itu tema khotbah saya pada hari ini adalah Getting Ready 2021, the year of integrity. Jadilah siap untuk memasuki tahun 2021, yaitu tahun integritas.
Amin, haleluya. Kita bersyukur ya, kita di akhir tahun ini merayakan Natal, tahun baru. Tetapi yang lebih lagi, saya percaya Tuhan mau saudara dan saya mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Yang mau lambaikan tangan, haleluya. Nah, secara umum arti integritas adalah apa yang di hati, yang di pikiran, yang diucapkan, dan yang kita perbuat dengan tangan kita, dengan hidup kita, itu sama. Saya ulangi ya saudara ya. Integritas secara umum artinya apa yang di hati, yang di pikiran, yang diucapkan, dan yang kita lakukan itu sama. Nah, dengan perkataan lain juga dapat dikatakan orang yang punya integritas adalah orang yang di depan orang banyak maupun yang kondisinya dia lagi sendiri, dia punya standar hidup yang sama, atau dikatakan single standard of life. Amin. Nah, tahun Tuhan bawa kita di tahun 2021, tahun integritas. Saya percaya integritas ini adalah karakter Kristus. Amin saudara ya. Nah, Tuhan mau di dalam tahun integritas ini karakter saudara dan saya semakin serupa dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, kita lihat sama-sama nats tema daripada tahun 2021, tahun integritas, adalah dari Mazmur 24 ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, dan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ya, Bapak Ibu Saudara, apa arti daripada ayat ketiga ini? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung kudus Tuhan? Artinya ada syarat-syarat, ya, ada situasi, ada kriteria tertentu orang yang bisa naik ke gunung kudus Tuhan. Amin. Dan saya percaya gunung kudus Tuhan ini bukan bicara secara physically ya, secara fisik, gunung Hermon kah atau gunung Sinai lah ya, tetapi lebih kepada kita naik ke atas gunung Tuhan, kita ada dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, tempat kudusnya adalah hadiratnya di era pada zaman hari-hari ini. Ya, artinya di dalam perjanjian baru kita bicara tentang naik ke atas gunung kudus Tuhan, itu bicara tentang kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdiri di tempat kudusnya Tuhan, dalam hadiratnya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, ada beberapa hal untuk kita saudara dan saya bisa masuk ke gunung kudus Tuhan. Yang pertama adalah mari punya lapar dan haus akan Tuhan. Ya, kenapa? Karena untuk naik ke gunung kudus Tuhan, selain lapar dan haus, rindu akan hadirat Tuhan, rindu ketemu muka dengan Tuhan. Maka yang kedua, kita harus punya rela berkorban dan bayar harga. Untuk naik gunung bukan perkara yang mudah saudara, amin. Ya, makanya dikatakan gunung kudus Tuhan perlu effort, perlu tenaga, mungkin hadapi tantangan, menghadapi hal-hal yang gak enak. Kita perlu ya berjuang untuk naik. Oleh karena itu pastikan waktu saudara dan saya dikatakan siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan, saudara dan saya pertama lapar dan haus, rindu akan hadirat Tuhan. Kita terus dalam kehidupan hari-hari kita masuk dalam doa, pujian, penyembahan, saat teduh, puasa, banyak berbahasa roh. Amin saudara, haleluya. Nah, orang yang naik ke gunung kudus Tuhan itu ada kriterianya. Ya, apa kriterianya? Dikatakan dalam ayat yang keempat, Mazmur 24 ayat keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, syarat untuk naik ke gunung kudus Tuhan, tangannya bersih, katakan amin. Ya, hatinya murni, katakan amin, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Kalau saya boleh katakan, perbuatan tangannya, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu benar di hadapan Tuhan. Hal-hal atau cara-cara yang dilakukan, perbuatan-perbuatan itu tepat seperti yang Tuhan mau. Amin. Ya, dikatakan murni hatinya.
Artinya orang yang menjaga hati, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sungguh-sungguh punya kerinduan hanya mau menyenangkan hati Tuhan, nggak neko-neko, saudara ya, tidak ada udang di balik rempeyek gitu, saudara, tidak ada udang di balik batu. Artinya motivasinya, apa yang di hatinya itu benar, murni, tulus, semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ketiga dikatakan yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Ya, jadi kriteria pertama tangannya bersih, yang diperbuatnya benar. Yang kedua yang murni hatinya. Hati saudara saya benar-benar harus dijaga murni, dijaga bersih. Tidak ada hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Amin. Trauma masa lalu, kepahitan masa lalu, hal-hal yang mungkin tidak baik di masa lalu jangan disimpan di hati. Amin. Ya, semua rasa sakit hati, kemarahan, kejengkelan ataupun hal-hal yang gak pas gitu saudara ya, kepahitan itu harus dibuang dalam nama Yesus supaya hati kita murni yang mau lambaikan tangan. Haleluya. Dan tiga dikatakan tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Siapa bapak penipu? Iblis. Betul saudara ya. Jadi waktu kita tidak menyerahkan diri kepada penipuan, artinya saudara dan saya bebas dari setiap jerat-jerat perangkap-perangkap yang iblis buat. Ada banyak hal, perangkap-perangkap yang iblis buat ya. Itu bisa bicara tentang hal-hal yang dari film, dari musik dunia, film dunia, ya, dari gadget, sosial media yang ada, hal-hal dalam keuangan, filosofi, macam-macam, pornografi, LGBT, banyak hal. Iblis buat jebakan-jebakan. Tapi saya percaya orang yang sungguh-sungguh mau naik ke kudus Tuhan adalah orang yang berjaga-jaga, pikirannya dipertajam, perasaannya dipertajam. Supaya apa? Supaya tidak menyerahkan diri atau tidak terikat, tidak terjebak pada tipuan iblis. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak ibu saudara dengar baik-baik. Tuhan memperingatkan kita dari 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Amin. Supaya apa? Tidak masuk dalam jerat iblis. Tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Yang setuju dan percaya katakan amin. Yang keempat dikatakan yang tidak bersumpah palsu. Tuhan mau kita menjaga lidah bibir kita. Amin. Ya di atas ya. Tidak di atas tidak. Amin. Jangan sampai dalam lidah bibir kita nih, lidah bibir atau perkataan yang dolak-dalik gitu saudara ya, yang belat-belit ya. Artinya ya iya tapi enggak ya iya, enggak bisa ya. Tuhan mau sungguh-sungguh saudara dan saya menjaga lidah bibir kita, tidak sembarangan ngomong. Apalagi kita ada di Aleph dalam dekade P ya. Tuhan sangat serius dengan apa yang keluar dari mulut kita. Oleh karena itu kalau misalnya sempat saudara salah ucapan, mungkin di dalam keluarga, dalam rumah tangga ya, dalam ada kondisi yang tegang, suami istri ribut, tolong kalau mungkin yang lalu sempat engkau katakan lebih baik cerai, hari ini katakan cabut dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa yang diucapkan dengan lidah bibir kita harus kita jaga dan Tuhan sangat memperhitungkannya. Amin. Oleh karena itu dikatakan dalam Mazmur 24 ya ayat yang keempat, tidak bersumpah palsu. Ini bukan hanya bicara soal sumpahan ya, perkataan-perkataan sumpah serapah, tetapi juga bicara tentang menjaga lidah terhadap ucapan-ucapan yang salah, yang jahat atau ucapan yang menipu. Ya, 1 Petrus 3 ayat 10 katakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya. Amin. Terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Oleh karena itu perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya percaya ya dari Mazmur 24 ayat yang keempat, waktu saudara dan saya menjaga ucapan bibir kita, menjaga hati kita murni, menjaga yang kita perbuat dengan tangan kita itu benar ya, bersih ya, dan tidak menyerahkan diri pada penipuan. Itu artinya saudara dan saya sedang membangun kehidupan yang memiliki integritas ya. Apa yang diucapkan, apa yang dipikir, apa yang di hati, yang dilakukan benar ya, tepat seperti firman Tuhan. Yang setuju lambaikan tangan, katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhir November lalu ada seorang pendoa yang bernama Pak Kim Seng, itu tiba-tiba mendapatkan satu mimpi Bapak Ibu ya, di mana gembala kita dengan rombongan besar itu ada di gedung transit ya, dan dikatakan dalam gedung transit itu tiba-tiba ada satu meja, dan di atas meja itu ada undangan emas ya. Nah, undangan emas ini begitu dibuka ternyata itu adalah satu undangan di mana tidak ada tanggalnya. Bukankah keundangan pernikahan anak domba Allah, kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan, kita tidak semua tahu tanggalnya. Amin. Hanya Bapa yang tahu. Makanya di undangan itu nggak ada tanggalnya. Tetapi yang dahsyat saudara, di dalam undangan emas itu ternyata ada medali. Artinya apa? Orang yang dapat undangan, orang yang bisa masuk dalam pernikahan anak domba ini adalah orang-orang yang adalah pemenang. Karena medali bicara tentang pemenang. Ya, orang-orang yang menguduskan diri dengan lenan halus yang berkilau-kilauan putih, ya, supaya apa? Kita benar-benar menjadi pemenang. Dengar baik-baik, 2021 saudara harus menjaga hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya, supaya kita kudus, punya integritas di hadapan Tuhan, naik ke gunung kudus Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dalam kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan pada saat saudara dan saya diizinkan diuji oleh Tuhan di dalam integritas. Amin. Ya, oleh karena itu pastikan diri saudara kita benar-benar mengerti Mazmur 24 ayat 3 dan 4 ini ya, karena ada undangan emas yang Tuhan siapkan hanya untuk pemenang, untuk orang yang punya medali ya, orang-orang yang diuji di dalam ujian integritas, dia keluar lebih dari si pemenang. Amin. Nah, apa dampaknya Bapak Ibu waktu saudara dan saya ada di gunung kudus Tuhan? Waktu saudara dan saya punya integritas ya, apa dampaknya? Dikatakan dari Mazmur 24 ayat yang ke-5 ya. Ini juga masih masuk dalam Nats tahun 2021, the year of integrity. Dikatakan Mazmur 24 ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Orang yang naik ke gunung kudus Tuhan, yang punya kriteria integritas, maka apa yang terjadi? Dampaknya saudara dan saya akan menerima berkat dari Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi, ya, berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat pemulihan, berkat kerukunan, keharmonisan dalam rumah tangga, berkat-berkat yang lain ya, berkat dalam hikmat, pewahyuan yang Tuhan siapkan. Segala jenis berkat Tuhan siapkan buat saudara dan saya yang mau naik ke gunung kudus Tuhan dan punya integritas. Yang percaya kasih tepuk tangan, katakan amin. Dan bukan hanya itu saudara, bukan hanya menerima berkat, tapi dikatakan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu hari ini dengar baik-baik. Tuhan rindu saudara dan saya memasuki 2021. Ya, kalau kita mungkin hari-hari ini masih ada di akhir 2021, kita 2020, kita sedang dipersiapkan untuk masuk dalam 2021. Selama pandemi ini Tuhan sembunyikan kita. Ya, Tuhan restorasi kita. Tuhan murnikan kita. Tetapi saya percaya bukan hanya itu. Tuhan rindu saudara dan saya mempersiapkan diri. Setelah direstorasi, setelah dimurnikan, kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya kita didapati Tuhan
orang yang benar secara bicara, tidak bersumpah palsu, murni hatinya, amin, tidak menyerahkan diri kepada penipuan atau jerat-jerat yang iblis lakukan, dan juga dikatakan bersih tangannya, amin. Nah, saya percaya 2021, waktu saudara dan saya hari-hari ini mau benar-benar mempersiapkan diri. Kalau mungkin Tuhan ingatkan, ada kata-kata kita yang salah, ada hati kita yang belum murni, ayo kita bertobat. Amin, Bapak Ibu. Ya, ayo kita bertobat, saudara. Ya, kita nggak usah sungkan, saudara datengin atau saudara perlu minta maaf, ya, nggak usah sungkan. Tetapi yang pasti kita mau bertobat, minta ampun sama Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang punya integritas. Yang setuju lambaikan tangan, yang setuju katakan amin, haleluya. Tuhan akan memberikan berkat dan keadilan. Bapak Ibu, mungkin selama ini waktu saudara saya diperlakukan tidak adil, daging kita berontak, hati kita bergejolak. Tetapi biarlah penghakiman keadilan adalah milik Tuhan, dan Tuhan yang akan menyatakannya buat setiap kita. Amin. Kita nggak usah bela diri, ya. Kita nggak usah mungkin menuntut. Nggak usah, saudara, ya. Kita biarkan Tuhan yang menyatakan keadilannya. Amin. Haleluya. Dan tahun 2021, walaupun secara secara hari-hari, secara kondisi yang ada di dunia ini tidak semakin baik, ya, tidak semakin tidak semakin baik, tidak semakin kondisinya tidak semakin oke, gitu saudara, ya, karena kita masih dalam pandemi, resesi ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi fokus kita bukan hal-hal yang ada di dunia. Amin. Dikatakan tadi dalam mimpinya Pak Kim Seng pendoa itu, dikatakan kita ada di gedung transit, supaya mengingatkan kita, fokus kita bukan hanya yang perkara di dunia, fokus kita harus perkara yang di surga, ya. Dalam kondisi kita di gedung transit, ingat kita ini sementara di bumi ini. Gak usah takut, gak usah tergoncangkan, gak usah jadi galau, gak usah khawatir, ya. Gak usah merasa begitu berbeban berat memasuki 2021. Apapun kondisi dunia ini, kita sementara di dunia, kita di gedung transit. Katakan amin. Oleh karena itu, walaupun tantangan dan goncangan akan semakin haleluya, ya, dahsyat, saudara, ya. Artinya di tahun 2021, tantangan, goncangan, badai, persoalan, krisis dan lain-lain sebagainya, tapi Tuhan sudah berjanji, ya, bagi orang yang naik ke gunung kudusnya, bagi orang yang punya integritas, Dia menyediakan berkatnya dan keadilannya. Yang percaya lambaikan tangan, haleluya. Yes, mari kita berdoa. Huribu shikarabo rebahana ya rabo riba kata shanda, hirebo riba kata ya rabo rabahana ya ro ya rabakana ma ya raba, hirebo rabaka ya rabo shaka ya raba sheke rababa. Hambamu berdoa buat anak-anakmu Tuhan yang menonton ibadah online ini, biar pesan mempersiapkan memasuki 2021, tahun integritas. Setiap kami boleh menangkap pesan-pesan-Mu, kami boleh mengerti, ya Tuhan, bahwa ada panggilan Tuhan untuk kami naik ke Gunung Kudus Tuhan. Ada rancangan Tuhan untuk kami berdiri di tempat kudusnya, dan untuk kami boleh terus menerus Tuhan membangun karakter ilahi, integritas karakter Kristus. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu, ya Tuhan, biarlah dalam ujian-ujian integritas kami boleh keluar lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Kami menang dalam setiap ujian yang ada, kami mendapat medali, kami pemenang Tuhan, dan kami akan siap untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami percaya untuk orang-orang yang punya integritas, yang menang dalam ujian Tuhan, yang menang dalam proses-prosesnya Tuhan. Engkau menyediakan berkat, Engkau menyediakan keadilan yang Engkau nyatakan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Horebo shikaraba kuria rabata kaya rarabashanda, hiraboto korabakaya rarabashanda, hinama syakata kuria bo syakaya raba, hirabo ribo rabababababa ya rararararara. Tuhan, taruh dalam hati saya ada beberapa di antara saudara, Engkau
hari-hari ini khawatir, takut, ya gentar memasuki 2021. Karena kondisi yang ada hari-hari ini, kita sama-sama tahu kondisi dunia yang ada dalam pandemi dan resesi yang ekonomi yang ada. Dengar kata Tuhan, bukan waktunya untuk khawatir, bukan waktunya untuk takut, tapi waktunya untuk naik ke Gunung Kudus Tuhan, bersekutu intim dengan Tuhan, menjadi orang yang punya integritas. Maka berkat Tuhan, keadilan Tuhan akan dinyatakan dengan dahsyat dalam kehidupanmu. Hari ini hamba-Mu berdoa, yang khawatir, yang takut, yang galau, yang gentar memasuki 2021, di dalam nama Yesus kami mau tolak ketakutan, kegentaran, kekhawatiran. Kami mau percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Terlebih lagi kami percaya Tuhan dari Mazmur 41 ayat 12 dan 13, untuk orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang tulus hati, ya Tuhan akan menopangnya. Bahkan dalam NIV katakan, because of my integrity you uphold me and set me in your presence. Praise be the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Amin and amin. Kami percaya untuk orang-orang yang punya integritas, Tuhan akan menopang tangan kami. Engkau akan menempatkan kami, set me in your presence forever. Menempatkan kami di hadirat-Mu selama-lamanya. Kami akan bersama dengan Kau selama-lamanya Tuhan. Dan kami tahu dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada kelepasan, dalam hadirat-Mu ada penghiburan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru, dalam hadirat-Mu Tuhan ada semangat baru, dalam hadirat-Mu ada pemulihan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada mujizat. Terima kasih Tuhan, janji-Mu dahsyat untuk kami masuki 2021. Kami bersyukur hamba-Mu selesai sampaikan pesan dan isi hati-Mu. Hamba-Mu berdoa, Allah Roh Kudus terus berbicara pada setiap kami. Kuatkan kami, mampukan kami, supaya kami tidak takut, tidak gentar, tapi kami naik ke Gunung Kudus-Mu. Kami juga mengalami hidup yang dirubahkan menjadi orang-orang yang punya integritas. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Engkau bicara terus. Kuatkan kami, urapi kami, beri tuntunan-Mu yang sempurna. Hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Shalom.